Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku, kembali bersama saya di channel Kopi Dakwah, ngopinya pemuda seputar iman, ilmu, dan amal soleh. Saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan hari ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, keafiatan, sehingga pekerjaan kita, tugas-tugas kita diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu dalam kesempatan ini dalam satu tema jeritan terlarang. Mungkin saudara-saudaraku pada bertanya, jeritan apa kok dilarang? Kenapa menjerit kok dilarang? Nah, kita ikuti pembahasan kali ini tentang jeritan terlarang. Disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man naha ingdal musibati kutiba ismuhu fi diwanil munafiqina. Barang siapa dia menjerit, meraung-raung, atau berteriak histeris, yang mana ceritanya, teriakannya, raungannya yang histeris itu, dia tidak sedang mengutarakan kegundahannya atau berrekreasi, bertamasa di pantai, di laut, atau di alam lepas. Tapi jeritannya ini, teriakannya, raungannya ini, ingdal musibah, ketika sedang dia ditimpa oleh Allah, diberikan oleh Allah ujian atau musibah, kemudian dia berteriak, menjerit, histeris, meraung-raung. Bahkan kadang kita ketahui di masyarakat kita itu ketika ada seseorang ditimpa musibah, lebih-lebih keluarga yang meninggal, dia sampai ketika menjerit, menangis dengan keras, dia menjambak rambutnya, kadang menjambak pakaiannya. Ini adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita temui ada orang-orang yang ketika ditimpa musibah oleh Allah dengan reaksi jeritan, lolongan, teriakan yang begitu histeris, maka ketahuilah orang yang semacam ini kutiba ismuhu, namanya dicatat oleh Allah. Jadi kena musibah, ditimpa musibah, dia ini tidak pertama-tama ucapan yang keluar dari lisannya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mengembalikan semuanya kepada Allah. Tidak itu. Tetapi yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari lisannya adalah jeritan, raungan, teriakan-teriakan histeris
disertai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan di dalam syariat kita. Namanya ini dicatat. Dicatat apa? Di dalam catatannya termasuk dia digolongkan orang-orang yang munafik. Coba bisa kita bayangkan ketika nama kita diperiksa oleh Allah, kemudian nama kita ini tergolong oleh orang-orang munafik, tanpa kita sadari, kadang kita tidak terasa ketika nama kita sudah ditulis golongan-golongan orang yang munafik, masih berharapkah kita surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini menjadi perenungan, ini menjadi pemikiran bagi kita bagaimana mengevaluasi diri kita dan perkembangan masyarakat kita ketika sedang dilanda musibah yang besar. Kita wajib mengingatkan, kita wajib meredam dengan jalan ketika ada keluarga kita, teman kita, tetangga kita, siapapun yang terkena musibah, jangan dibiarkan sohibul musibah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beri penguatan, kita beri hiburan, kita berikan ketenangan jiwa dengan ucapan-ucapan yang baik, seperti beristighfar dan banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan di hadis yang lain, kenapa jeritan itu dilarang? Kenapa teriakan histeris, raungan yang begitu keras dilarang ketika seseorang ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Dikarenakan al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaih. Seorang mayit akan menerima siksa di dalam kuburnya. Berarti siksa di dalam kubur adalah hak. Siksa di dalam kubur adalah nyata. Ini kalau kita pahami, kita mengerti dan kita renungi bahwa siksa di dalam kubur itu nyata, mungkinkah kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan apapun yang kita minta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berpikir untuk berfoya-foya, untuk menghambur-hamburkan sesuatu yang mubadzir, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita banyak lupa tentang siksa kubur, kita banyak lupa bahwasanya kita nantinya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mayit disiksa di dalam kuburnya disebabkan bima niha alaih. Disebabkan sesuatu yang mana keluarga si mayit ini melakukan hal-hal yang tidak patut, seperti jeritan, raungan, teriakan histeris, dan hal-hal yang tidak patut untuk dilihat dan tidak dibenarkan dalam syariat agama kita. Untuk itulah kita ketika ditimpa musibah, lebih-lebih keluarga kita ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjaga hati kita menjaga seluruh anggota tubuh kita, terutama lisan kita ini,
bagaimana seorang mayit, orang yang sudah meninggal ini selalu dirahmati oleh Allah, selalu diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kita sebut perbuatan-perbuatan baik dia, kebaikan-kebaikannya selama hidup di dunia, sifat-sifatnya, amal-amalnya yang diwariskan, kebaikan-kebaikan di dalam keluarganya, tetangganya, masyarakatnya, dan lain sebagainya. Ini yang kita sebut. Jangan pernah sekali-kali kebencian kita terhadap siapapun, kemudian kita membahas kejelekan orang lain. Lebih-lebih orang itu sudah meninggal dunia. Karena kejelekan-kejelekan yang kita bahas itu sama dengan memberikan kesusahan, memberikan beban dan siksa di dalam kubur seseorang yang kita bahas tentang kejelekannya. Bahkan Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Syekh Nawawi Al-Bantani meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah. An-niyahatu min amalil jahiliyah. Beliau berkata bahwa teriakan histeris, suara yang keras, teriakan-teriakan raungan yang begitu memekakkan telinga bagi orang-orang yang melihat ketika dia ditimpa musibah adalah tergolong perbuatan-perbuatan di zaman jahiliyah. Jadi jangan sampai di samping kita sudah dicatat oleh Allah, digolongkan nama kita, golongan orang-orang munafik, jangan sampai kita juga digolongkan orang-orang jahiliyah yang penuh dengan keburukan dan kejelekan karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu keburukan, salah satu dampak yang luar biasa yang disematkan, yang dilabelkan kepada orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia melakukan hal-hal yang tidak patut menurut syariat Islam, seperti jeritan, raungan, dan teriakan-teriakan yang keras dan histeris. Orang tersebut besok ketika datang di hari kiamat, maka dia datang sambil menggonggong seperti gonggongan anjing. Hal ini sudah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Imam Nawawi berkata kembali bahwa orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah, ketika diuji oleh Allah dengan bala bencana, kemudian dia melakukan teriakan-teriakan, melakukan jeritan yang histeris, raungan yang keras, maka hal itu dikatakan oleh beliau termasuk dosa-dosa besar. Hal ini tentunya kita mengilhami, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai manusia memang layak dan patut ketika ditimpa musibah kemudian kita bersedih, kita susah. Itu manusiawi. Kita menangis, apakah diperbolehkan? Boleh. Bahkan dalam salah satu kisah bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal putranya wafat, beliau sempat meneteskan air mata beliau ketika putranya sang Ibrahim ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk kesusahan, sebagai bentuk kesedihan. Beliau juga meneteskan air mata beliau. Ini tidak jadi persoalan, tetapi ketika dilakukan hal-hal yang tidak patut, menjambak rambut,
pakaian, dan lain sebagainya, dengan teriakan-teriakan histeris, dengan tingkah laku yang menunjukkan suatu perbuatan yang tidak patut, ini jangan. Karena dampaknya besar. Di samping tercatat namanya orang munafik, tergolong dosa besar, ketika besok di hari kiamat dia datang sambil menggonggong seperti gonggongan anjing. Hendaklah ini menjadikan pelajaran bagi diri kita untuk senantiasa dapat menjaga diri kita ketika ditimpa musibah. Maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengembalikan semuanya kepada Allah dengan bentuk zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dari pembahasan ini kita diberikan oleh Allah kekuatan dan ketabahan ketika ditimpa musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Kopi Dakwah, ngopinya pemuda seputar iman, ilmu, dan amal soleh. Saya akhiri, mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.